Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Melalui Elisa, bangsa di luar Israel itu mengenal bahwa Allahnya adalah Tuhan satu-satunya. Naaman yang disembuhkan pun boleh mengakui Allah sebagai Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kisah di dalam bacaan pertama ini sungguh-sungguh kembali menggelorakan hidup iman kita, bahwa sejatinya kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. Tuhan yang kita sembah dalam roh dan kebenaran itu adalah Allah yang hidup. Dan Injil Lukas membantu kita untuk merenungkan lebih dalam perkataan Yesus tentang tidak adanya nabi yang dihargai di tempat asalnya seperti Elia dan Elisa, termasuk dirinya membuat bangsa Israel hendak membunuh dia. Padahal yang Yesus katakan itu adalah kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jabatan dan nama besar itu seringkali membuat manusia menganggap dirinya lebih hebat daripada yang lain, bahkan mau bersaing dengan Tuhan. Nabi Elisa yang menyembuhkan Naaman pertama-tama menunjukkan kepada raja dan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah Israel itu sungguh ada dan hidup. Ia membuka mata mereka melalui mujizat yang terjadi kepada orang asing. Hal yang mungkin tidak akan terjadi kalau orang tidak akan terbuka hatinya. Mujizat penyembuhan terjadi kepada Naaman karena keterbukaan hati di hadapan Allah. Walaupun dia bergerak dari situasi dirinya yang menolak, penolakan yang datang dari dirinya bukan tanpa alasan, tetapi di hadapan Tuhan mujizat sungguh terjadi karena kerelaan hati dan keterbukaan hatinya. Hal ini juga diingatkan lagi oleh Yesus dalam Injil hari ini. Banyak orang Israel yang tidak menyadari kehadirannya karena mereka terjebak oleh pemahaman mereka yang sempit. Kadang-kadang kita kurang memahami rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita, atas panggilan kita, karya pelayanan kita, atas apapun dalam hidup kita, karena kita masih menggunakan pola pikir kita untuk melihat karya Tuhan. Maka kalau kita dengan kerendahan hati belajar dari Naaman yang boleh mengalami kesembuhan, kita juga mulai belajar satu hal untuk membuka hati, mengakui kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari, dan menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan dan
pemberdaya hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kadang-kadang kita menolak kehadiran Tuhan karena situasi diri dan batin kita, yang ketika berhadapan dengan pergumulan hidup yang berat, kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Padahal sebenarnya tidak sama sekali. Tuhan ada di sini. Dia ada di dalam hidup kita, dan Dia menjadi bagian dari seluruh hidup kita. Maka kalau kita mau mengalami perubahan, pemulihan, penyembuhan, tugas kita cuma satu: dekatkan diri pada sumber utama, yakni Tuhan sendiri. Dekatkan diri pada Yesus, Sang Tabib Ilahi itu, yang akan memberikan kekuatan, pemulihan, penyembuhan untuk siapa saja. Maka ketika kita menjauh dari sumber itu, maka kita akan kehilangan pancaran daya ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari kita mendekatkan diri pada sumber, yakni Kristus, lewat doa, lewat merenungkan firman, dan berpuncak di dalam Ekaristi Kudus. Di sanalah kita sementara berada pada sumber yang benar, sumber ilahi dalam diri Kristus yang meneguhkan, menyempurnakan, dan memulihkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.